Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Wahidah, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Bu Wiko, berkaitan dengan dilema etika dalam memutuskan suatu persoalan. Nah, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih. Saya berusaha untuk sesering mungkin mengunjungi Bapak Ibu guru di ruang guru ataupun keliling sekolah, masuk ke kelas-kelas untuk mencari permasalahan atau menanyakan kepada mereka adakah hal-hal yang perlu dibahas, perlu dibenahi untuk kemaslahatan di sekolah kita. Nah, dari sana ya jelas ternyata ya tetap ada dari anak-anak itu biasanya memberi masukan, Bu, gimana kalau anak-anak biasanya kita angket. Jadi saya minta siapkan kertas, kamu tuliskan kritik dan saran untuk sekolah kita. Nah, itu biasanya kemudian saya singkat. Nah, kalau ke guru-guru biasanya saya langsung aja, mungkin ada usulan dari Bapak Ibu guru atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi sekolah kita atau apapun lah, monggo disampaikan. Berarti menyaring arus dari bawah. Iya. Baik Bu Wiko, kemudian selama ini panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan itu bagaimana? Ya. Sepanjang bisa dimusyawarahkan, maka kita ambil jalan musyawarah. Namun kalau itu kita lihat kok ternyata kayaknya mentok ya, susah dengan cara musyawarah, ya apa boleh buat, akhirnya kita ambil cara yang cepat, yaitu voting. Nah, dan ini kemarin ya, ini ternyata terjadi. Nah, seperti itu. Ini kita sampaikan sekalian. Jadi misalnya ada sebagian guru menginginkan koperasi siswa yang sekarang kita beri nama itu sebenarnya toko semangka ya, itu dikembalikan ke posisi semula. Dulu kan sempat berada di sebelah guru. Nah, beberapa waktu lalu kan kita pindahkan ke belakang di deretan kantin. Nah, itu ada yang minta dikembalikan ke depan, tapi juga beberapa itu minta di belakang saja, Bu. Dan saya lihat masing-masing itu punya alasan yang kuat, alasan yang masuk akal. Jadi misalnya dipindahkan ke depan, apa sih kelebihannya? Satu, kalau dipindahkan ke depan maka yang belakang itu jadi ada 01, bisa kita sewakan lagi, maka bisa menambah kas sekolah, atau di sini kan kita misalnya berikan ke pemerintah ya. Kemudian guru-guru dekat kalau mau belanja itu dekat. Kemudian juga tidak bersama murid ya, jarang murid yang berada di situ ya, satu dua ada, tapi tidak seseru kalau di belakang campur baur dengan siswa. Nah, ini kemudian yang di belakang macam mana? Yang di belakang pun juga ada kelebihan, yaitu ternyata anak-anak lebih tertib. Kalau yang di depan itu kan biasanya nanti anak itu wirawiri, kemudian juga kadang dijadikan alasan, Bu, kami mau beli pulpoin ke koperasi gitu, sehingga ini seliweran di depan. Ini kalau dipandang kan memang kayaknya kurang etis gitu ya kalau ada tamu gitu. Ini menunjang atau mendukung untuk pilihan di belakang. Jadi yang di belakang itu loh, Bu, kelemahannya kalau di depan, sehingga lebih afdol itu di belakang. Nah, ini sama-sama kuat. Jadi ini kok sebagian tetap ngotot ini udah sama bagusnya. Ini sudah saya coba ngomong di grup kecil ya, grup manajemen itu, aku tetap kita bicarakan. Nah, sebagai dasar pembicaraan apa? Kalau cuman kita hanya ini loh pendapatnya sebagian ini kurang valid gitu ya. Ini sudah saya coba masing-masing orang dari 73 warga berupa guru dan karyawan, kita kasih mereka berkesempatan untuk bicara. Jadi kita pakai japri karena hari ini kan kita suka WA-an ya. Dan lewat WA saja, menurut panjenengan lebih bagus di mana? Atau pendapat pribadi lebih setuju koperasi itu berada di depan atau belakang?
toko semangka ya, istilahnya toko semangka saja lah. Karena kalau koperasi nanti mereka dikira seolah-olah itu apa ya, ada modal simpanan pokok, simpanan wajib ya, padahal bukan gitu, hanya toko ya, hanya toko. Nah, akhirnya sudahlah kita ambil suara dari voting itu dan ada hasilnya. Dengan adanya hasil itu kita bersyukur. Karena apa? Berarti semua warga nanti harus siap menerima keputusan berdasarkan suara terbanyak. Kita juga bisa menjawab dengan baik untuk pihak yang kalah. Bapak Ibu mohon maaf, keinginannya tidak terkabul karena kalah suara. Mohon tetap bisa diikuti suara terbanyak dengan ikhlas gitu. Baik Bu Iko, luar biasa sekali. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Iko lakukan selama ini? Saya itu punya prinsip begini, bahwa semua orang itu pasti punya kelebihan, sehingga dari situ kita bisa mengelolanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sehingga saya juga terinspirasi untuk membentuk atau melakukan manajemen hati. Ini rekaan saya saja. Hati itu singkatan dari hormati, hanya akui, T-nya tata, ini implementasi. Nah, luar biasa sekali Bu Iko, ini senang membuat istilah. Ya, makasih. Jadi H itu hormati, bahwa saya yakin kalau kita menghormati orang lain, maka orang lain pun otomatis akan menghormati kita. Ya, kan? Kita menghormati kita ya nggak apa-apa sih maksudnya ya. Jadi yang penting saya itu berkewajiban untuk menghormati orang. Gitu. Nah, kemudian menghormati dan menghargai. Kemudian A itu kita akui. Akui itu artinya kita mengakui kelebihan orang. Siapapun orangnya pasti punya kelebihan yang kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa mengelola itu menjadi sebuah cara yang solutif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian T-nya adalah tata. Berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman itu, maka kita bisa menempatkan mereka sesuai dengan kelebihan. Dan I itu implementasi. Maksudnya apapun program sekolah, apapun program pemerintah yang perlu kita implementasikan, insya Allah akan sukses kita lakukan kalau kita menempatkan orang itu pas pada tempatnya. Lalu hal-hal apa saja yang Bu Iko anggap efektif untuk pengambilan kasus-kasus dilema etika? Ya. Tadi musyawarah ini yang kita utamakan. Tapi kalau musyawarah ini kok mentok, maka akhirnya kita pakai voting. Baik Bu Iko, untuk pengambilan keputusan ini apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau langsung penyelesaian kasus di tempat? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Iko jalankan? Saya ingin masalah-masalah itu segera selesai, biar kita ganti acara, yaitu kita segera akan membahas yang lain. Jadi sesegera mungkin diselesaikan. Tapi untuk kesana, saya berusaha untuk dulu mempelajari dulu sebenarnya permasalahannya itu apa toh. Dari yang satu pihak ini sebenarnya apa yang mereka inginkan, kenapa mereka berpendapat seperti itu, pihak lain juga demikian, sehingga saya bisa menarik benang merah apa yang bisa kita satukan di antara mereka itu gitu. Nah baru kita kemudian satukan, sepanjang itu bisa kita musyawarahkan, kalau tidak bisa kita cari jalan lain, dan mentok-mentoknya adalah kita pakai voting tadi. Insya Allah itu demi kemaslahatan bersama. Baik Bu Iko, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah panjenengan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, guru-guru itu adalah para sarjana. Biasanya pemikirannya itu sudah dewasa ya, jelas ya. Jadi lebih mudah untuk diajak berembuk. Ini sangat mendukung. Nah ternyata juga yang karyawan-karyawan ini sekalipun bukan sarjana, ternyata mereka orang-orang baik. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang keimanannya cukup tinggi, mereka taat beribadah, mereka rajin sholat. Ini saya kira sudah suatu kelebihan bahwa mereka pun untuk menyelesaikan masalah itu tidak jauh dari agama.
mereka berusaha semuanya itu dipandang dari ibadahnya, jadi menganggap apa yang dilakukan itu adalah ibadah. Maka insya Allah saat mereka berpendapat memutuskan sesuatu itu juga yang baik yang mereka lakukan gitu. Ini kemudian yang kedua adalah apa ya, kondisi mereka ini terutama untuk yang katakanlah ya BPT itu kan kesejahteraannya masih jauh lebih baik daripada dulu. Ini saya kira sudah faktor dukungan, karena berarti mereka tidak terlalu terrisaukan oleh masalah perut, ya, jadi bisa diajak bicara dengan nyaman gitu. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah saya kok berusaha bisa menemukan apa ya, trik tadi, manajemen hati tadi. Jadi saya berusaha untuk rendah hati, saya tidak akan memaksakan kehendak saya lebih suka mengkolaborasikan, mengakomodir semua kepentingan, sehingga keputusan yang kita hasilkan itu bisa diterima oleh semuanya dengan lapang dada. Yang terakhir Bu Wiko, dari semua hal yang sudah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Oke, terima kasih. Nilai-nilai yang bisa kita ambil diantaranya bahwa kita itu harus menyadari bahwa semua orang itu punya kelebihan. Kemudian semua orang adalah guru. Tempat kita untuk mencari tahu, tempat kita untuk belajar. Kita tidak boleh menutup diri kita bahwa kita itu orang paling pintar, tidak. Jadi kita harus siap untuk menerima ilmu dari siapapun. Kemudian semua orang adalah murid. Saya siap untuk menerima pembelajaran dari orang lain, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa keputusan itu kalau merupakan hasil pembicaraan bersama, hasil musyawarah bersama, maka akan lebih indah, lebih nyaman untuk dilaksanakan, karena semua orang ini saya kira akan lebih bisa menerimanya, baik pihak yang satu maupun yang kedua tadi bisa menerima dengan legowo, melaksanakannya pun dengan enjoy, gitu ya. Ini saya kira itu. Terima kasih Bu Wiko, semoga apa yang kita perbincangkan sore ini memberikan inspirasi bagi saya sebagai CGP, semoga dapat mempraktekannya. Terima kasih sekali Bu Wiko.